Selamat sore para mahasiswa yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah misiologi pada saat ini. Saya akan melanjutkan pertemuan kita dan mata kuliah pada minggu yang lalu. Hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan pentingnya hubungan dalam pelaksanaan dalam memberitakan kabar baik. Sesungguhnya misiologi dalam minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya menceritakan adalah suatu upaya memberitakan kabar baik. Tapi kita sebagai pelaksana misi Allah memberikan kehidupan untuk misi pada masa kita ini. Kita harus perhatikan bahwa ada hubungan kita kepada Allah. Berarti kita sedang melaksanakan misinya Allah. Misinya Allah yang dilaksanakan oleh murid-muridnya. Oleh umat tebusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan ke dalam diri sendiri. Artinya ke dalam diri kita sendiri, menyadari bahwa kita ini perlu menyerahkan diri untuk menjadi pelaksana misinya Allah tersebut, atau sebagai utusan yang Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan power, kuasa untuk melaksanakan misi itu. Yang ketiga, hubungan ke dunia, keluar, bergerak untuk mendeklarasikan atau memproklamirkan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang belum mendengarkan Injil, atau yang pernah mendengarkan Injil tetapi mengabaikannya. Tugas Anda sebagai misioneri harus menandaskan perlunya diberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, pribadi Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Betapa pentingnya, sedemikian pentingnya pelaksanaan misi Allah itu, maka seperti yang saya katakan tadi, perlu hubungan 3 hal tadi. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Selain kita memang mendapatkan tugas tanggung jawab melaksanakan misinya Allah itu, kita sebagai dutanya, sebagai utusannya, harus akrab, intim dengan Allah. Artinya menyatu, bahwa kita siap melaksanakan tugasnya Allah. Lalu misi atau hubungan dengan diri sendiri, artinya ada kerelaan kehidupan kita menyerahkan diri untuk melaksanakan misi Allah itu. Karena Tuhan berikan otoritas atau kuasa melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan dunia luar. Kita keluar, bergerak untuk memproklamirkan Injil Tuhan, memproklamirkan nama Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang belum mendengar Injil Tuhan, ataupun yang sudah mendengar tapi masih tak menghiraukan. Tugas Anda dan saya memang berat. Apa yang harus dikerjakan oleh kita sebagai pelaksana misi Allah, mandat Allah ini? Kita harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus terus dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan untuk melaksanakan mandat Allah. Memampukan kita melaksanakan misi Allah itu. Yakinkan Injil itu adalah visi yang Tuhan beri untuk kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka tugas pelaksanaan misi Allah itu kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan. Karena sesungguhnya penuh tanggung jawab dan kesungguhan itu memberi arti bahwa penebusan Allah di kayu salib adalah pengorbanan nyawa, saudara. Penuh tanggung jawab. Maka setiap orang yang perlu ditebus harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan mandat Allah ini dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main. Yesus Kristus
melaksanakan penebusan di Bukit Juljuta, pengorbanannya nyawa, mati. Tapi orang ini, Yesus Kristus ini mati tanpa setetes, setitik pun dosa. Itu ada dituliskan dalam kitab Ibrani. Dialah imam agung besar kita yang tahu merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Bagaimana manusia bisa dikhianati, manusia tahu kelemahan tubuhnya, lapar, haus, dan segala hal, dan bahkan dicerca jin maki. Yesus Kristus merasakannya. Tapi dia tanggungnya, tapi ini manusia. Tidak ada satu titik pun dosa. Ini perlu. Dan dalam melaksanakan mandat itu kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai penghargaan kita. Sebagai upaya kita menghargai bahwa betul-betul korban Tuhan Yesus Kristus itu serius, sungguh-sungguh, nyawa korbannya. Dan sekaligus melandasi bahwa pemberitaan kabar baik adalah kasih kepada Allah dengan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara bermisi, saudara melaksanakan misi Anda itu, misi yang dari Allah itu, berarti kita sedang meraih saudara-saudara kita, teman-teman kita, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Siapa yang harus melaksanakan misi Allah ini, mandat Allah ini? Ya setiap orang percaya. Setiap orang percaya dan setiap orang yang sudah diselamatkan. Kita yang percaya pada Yesus. Dan Anda sebagai mahasiswa teologi ya, saudara sudah dimenangkan, bahkan sekarang sedang asik belajar akan firman Tuhan, asik untuk membaca Alkitab, asik berpraktek untuk melaksanakan, mengupayakan, mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kitalah sebagai pelaksananya. Jaminan mandat itu apa? Apa yang Tuhan jaminkan kepada saya dan saudara? Mandat misiologi. Kita diberikan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan itu kepada kita adalah seperti Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada 12 muridnya. Mengutus 12 murid dalam Markus 6 ayat 7-9. Diutusnya, pergilah kamu ke seluruh dunia. Pertama, pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi. Dan di kelanjutannya setelah Yesus naik ke surga, diutusnya 70 murid. Kuasa seperti yang pernah dilakukan Tuhan Yesus ini bahkan lebih besar lagi. Saudara-saudara, kita tidak ragu-ragu melaksanakan. Jangan diartikan kuasa itu adalah tahta jabatan di dunia ini. Ya. Tapi orang penuh kuasa dalam Roh Kudus, mampu melaksanakan, mempraktekkan apa yang Tuhan mau di dalam hati Tuhan. Yaitu apa? Memproklamirkan setiap saat Injil Tuhan Yesus Kristus, menceritakan bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, juru penebus, pengampun dosa di dunia ini. Itu tugasnya. Tuhan menjanjikan penyertaannya sampai kepada kesudahan alam. Sampai maksimal, sampai selesai. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan memberi kemenangan pada kita. Karena penyertaannya tak berkesudahan, maka percayakan kehidupan ini melakukan misi itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, para mahasiswa, permisi atau pemberitaan Injil adalah sesuatu yang mendesak. Apa yang dimaksud mendesak? Mendesak itu adalah sesuatu yang darurat, yang saat ini, yang penting sekali, yang harus mendesak diberitakan. Kata-kata ini mungkin saudara para mahasiswa, ini kalimat. Tapi saya mau tandaskan, betul. Pengertian mendesak adalah sesuatu kabar baik, keadaan yang mendesak berarti tidak dapat ditunda, tak tergantikan dengan aktivitas lain. Artinya, jangan tunda-tunda melakukan misi Allah. Beritakan Yesus Kristus.
tidak boleh ditunda. Ini tugas yang sangat mulia melebihi segala aktivitas yang Anda kerjakan. Itu yang dimaksud pertama-tama mendesak. Bahwa di detak jantung hati Tuhan itu untuk umat tebusannya melaksanakan misi Allah adalah supaya setiap manusia mendengarkan siapa Yesus Kristus. Dan ternyata Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus, pengampun dosa, penghapus dosa. Ini sifatnya mendesak. Artinya tak tergantikan dengan segala kegiatan yang lain. Betapa mahalnya manusia. Betapa mahalnya manusia yang perlu mendengarkan nama Yesus Kristus. Itu sesuatu yang mendesak. Maka perlu kita meninjau secara alkitabiah tentang hal yang mendesak ini. Sesuatu yang sifatnya mendesak artinya sangat penting bagi kita lakukan. Artinya model yang paling besar dari sebuah keadaan yang sangat mendesak yang ditunjukkan dengan turunnya Yesus Kristus ke dunia. Bayangkan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama mengatakan orang yang saleh saja seperti kain kotor. Keadaan manusia itu kesalehannya saja seperti kain kotor. Seperti daun kering yang ditiup angin pergi. Pertanyaannya, manusia mana yang bisa menebus dosa kita? Para nabi datang untuk menjadi juru selamat. Tidak ada. Karena nabi pun ternyata ada dosa. Satu persatu ada dosanya. Musa ditegur Allah karena pernah marah. Nabi-nabi yang lain dan segala macam. Maka Allah sendiri karena mendesak sifatnya ini, Allah sendiri yang perlu turun ke dunia menyelamatkan umat manusia. Allah perlu turun ke dunia tapi harus menjadi manusia. Tapi keberadaannya bukan karena perbuatan laki-laki, tapi oleh Roh Kudus. Dia turun untuk menyelamatkan umat tebusannya, umat yang harus diampuni, yang harus ditebusnya, yang harus dihapus dosanya, yang mau beriman kepada Dia. Itu. Lalu yang kedua, bahwa kabar baik ini seperti waktu Allah memanggil Abraham, Allah akan memulihkan Abraham dan itu menjadi kenyataan. Abraham, keluarlah kau dari negeri ayahmu, dari Ur Kasdim, negeri bapaknya si Terah. Allah menjanjikan bahwa engkau akan jadi bapak semua kaum beriman. Artinya ada suatu janji kekekalan terhadap Abraham. Begitu juga bahwa ada janji bersifat kekal dan kekekalan kepada setiap manusia yang diberi otoritas kekuasaannya kepada kita yang mau memberitakannya, bahwa siapa yang mau mendengar, mau beriman pada pemberitaan Yesus Kristus itu juru selamat, pengampun dosa, penghapus dosa, akan meraih kehidupan yang kekal. Ini fakta dan kenyataan. Yang selanjutnya adalah mendesak sifatnya kabar baik ini. Maka Allah, Tuhan Yesus mengirimkan rohnya yang kudus, Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus setelah sekian hari, setelah bangkit dari kematian, lalu dia mereformasi segala kadar iman para muridnya, merehab kembali, menguatkan, mensupport kembali iman Petrus dan kawan-kawan. Yesus naik ke surga. Naik ke surga secara kasat mata dilihat murid-muridnya. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus memerintahkan ke murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem. Mereka murid-murid Tuhan Yesus menunggu di suatu rumah berdoa, dan Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Tugas ini sangat mendesak, begitu dinamis, begitu berurutan dengan manis dan indah.
Yesus naik surga, Yesus Kristus mengirim Roh Kudus. Roh Kudus itu waktu dinikmati oleh para murid-murid Yesus seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka sebagai simbol. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu adalah roh. Saudara tahu sifat roh itu seperti angin. Angin itu dampaknya yang bisa dirasakan. Begitu juga Roh Kudus, kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa melihat dampaknya. Dampaknya orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, kehidupannya diperbarui Roh Kudus, akhirnya melaksanakan, menyadarkan pertobatan kepada orang yang mau dijamah oleh Kudus. Itu fakta dan nyata tertulis di dalam Alkitab, karena Tuhan Yesus mengatakan, aku minta pada Bapa, maka ia akan mengirim padamu seorang yang lain menyertai kamu selama-lamanya. Seorang yang lain bukanlah seseorang, tetapi pribadi roh Tuhan, Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu yang mendesak. Dan yang kedua, saya mau katakan, apa yang dimaksud sesuatu yang mendesak bagi manusia? Karena umur manusia sangat singkat. Umurmu dan umurku sangat singkat, saudara. Karena manusia hidupnya itu seperti uap saja. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Begitu pentingnya misi dari Allah yang harus kita lakukan sesegera mungkin karena mendesak, karena hidup manusia. Baik saudara yang pelaku misi Allah, seperti uap. Termasuk yang mau mendengarkan misi Tuhan itu. Misi keselamatan Tuhan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai dia lagi seperti uap tapi belum mendengarkan Injil keselamatan. Nama Yesus Kristus. Itu yang dipentingkan, bahwa sifat misiologi sifatnya mendesak dari Allah. Karena manusia umurnya sangat singkat. Tiba-tiba tak terlihat seperti angin. Dalam Mazmur 144 ayat 4 mengatakan, manusia seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, hidup manusia itu sama seperti angin atau bayang-bayang lewat, wes. Menandaskan yang pertama tadi, bagi saudara yang sudah bertobat, yang sudah diselamatkan, ditebus oleh kaum tebusan Tuhan, segeralah memberitakan Injil karena sifatnya mendesak. Termasuk yang kita harus menjadikan sasaran mereka mendengarkan Injil Tuhan itu mendesak waktunya. Kita nggak bisa duga kapan dia selesai hidupnya. Mumpung dia masih hidup, beritakan segera mungkin. Yang ketiga, hidup manusia itu seperti bunga rumput. Bunga rumput. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 24 mengatakan, sebab semua yang hidup seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, Alkitab menandaskan, sudah seperti uap, cepat lenyap angin, seperti angin. Nah, ini seperti bunga rumput, mudah ke rumput, bunga-bunga indah memang kemuliaan, tapi cepat berlalu. Rumput menjadi kering dan bunga berguguran. Umurnya sedemikian cepat. Bahkan dikatakan manusia itu seperti mimpi. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 mengatakan, Kitab Mazmur 90 ayat 5 mengatakan, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Oh, manusia itu ternyata seperti mimpi yang lewat saja. Seperti rumput yang bertumbuh, lewat, pergi. Inilah maksud betapa pentingnya, betapa mendesaknya pemberitaan Injil Tuhan.
betapa penting dan mendesaknya bermisi dengan Allah. Tidak boleh main-main, sungguh-sungguh, dan mendesaknya itu baik bagi pemberita, baik bagi pendengar. Dua-duanya bersifat mendesak. Supaya apa? Bagi saudara dan saya sebagai pemberitanya, sebab dapat pahala yang kekal manakala kita memenangkan jiwa-jiwa saudara-saudara kita. Bagi yang mendengarkan, jiwa mereka ditebus, dirampas dari belenggu dosa, dan dimasukkan dalam kancah keselamatan, dalam pelukan dan dekapan Tuhan Yesus Kristus, diampuni dosanya, dan Tuhan yang memiliki kehidupan. Sudah, sungguh tidak ada lagi waktu. Sekarang juga harus lakukan. Saudara, beberapa poin lagi saya mau ceritakan kepada para mahasiswa. Sungguh tidak ada lagi waktu untuk kita main-main. Tidak ada lagi waktu yang senggang untuk kita santai. Dengar, sungguh tidak ada waktu. Sekarang jugalah lakukan misi itu. Sekarang jugalah lakukan pemberitaan penebusan di dalam Yesus Kristus. Karena dalam kitab Efesus ayat pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktumu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, kita sedang berlomba dengan dunia. Kita sedang berpacu, kita ini waktunya kita melakukan misi Allah, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan nama Yesus Kristus, sedang berpacu dengan segala kesibukan dunia yang jahat ini. Dunia hari-hari ini karena kesulitan, karena permasalahan, karena kesulitan global, pandemik COVID-19, mengatasnamakan kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan mendapatkan bahan makanan, dan segala macam, maka kejahatan berkecamuk. Pencurian, perampokan, dan segala pembunuhan dan segala macam. Dengar, mereka berkecamuk dengan waktu. Kita pun harus gerak mendesak dengan waktu untuk memberitakan Injil Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, kondisi dunia memang juga mendesak. Mendesak apa? Mendesak dalam kemerosotan dunia. Dunia ini semakin jahat, semakin bobrok, semakin tidak menentu. Tapi iman saudara dan saya jangan tidak menentu. Engkau tentukan bahwa bersama Yesus kita melakukan hal-hal yang besar. Bersama Yesus engkau dan aku dapat berkemenangan. Jangan asik dengan permasalahan COVID-19. Jangan asik dengan segala kecemasan dan ketakutan karena COVID-19. Tapi asiklah lakukan misi Allah. Lakukan pemberitaan Injil. Lakukan pemberitaan nama Yesus Kristus. Sebagai juru penebus, pengampun dosa, dan Tuhan kita. Saudara, bila tidak dilakukan saat ini, manusia akan semakin jahat. Hal ini ditunjukkan dengan kemerosotan moral, penyimpangan perilaku, penyimpangan perilaku sosial, seks, kebiasaan, narkoba, aborsi, perpecahan dalam keluarga, pemberontakan meningkat, kelaparan, kesenjangan sosial, bencana alam, peperangan antar suku. Wah, semua sudah bercampur aduk. Ini kemerosotan dunia, kemerosotan manusia. Tentang seks saja, wanita lebih senang dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Aduh, pengulangan dosa seperti waktu di Sodom dan Gomora. Terus asik dengan perbuatan-perbuatan dosa, segala yang menyenangkan daging. Tapi ujungnya adalah kebinasaan dan menumpuknya dosa. Maka sifat memberitakan Injil, sifat misi yang dari Allah untuk saudara lakukan, mendesak sekarang juga. Memang dunia berusaha membuat manusia, dunia ini berusaha membuat kita jauh dari Allah. Sejak dari dulu, setan berusaha menjauhkan manusia dari Allah. Kejatuhan manusia yang pertama, nenek moyang kita, menunjukkan setan berusaha menjauhkan kita manusia dari Allah.
Tapi percayalah, Allah terus ingin kita diangkatnya, kita dirampasnya dari belenggu dosa, kita disadarkan betapa nikmat ada dalam pelukan dan dekapan Tuhan Yesus Kristus. Betapa nikmatnya pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa dihapus oleh darahnya. Lalu dalam menjalani kehidupan setelah pengampunan dari Tuhan, betapa nyamannya, betapa nikmatnya menghidupi, melaksanakan kehidupan yang normal di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai power, sebagai kekuatan. Roh Kudus sebagai kekuatan yang Tuhan berikan, memampukan kita melakukan misi Allah itu, memampukan kita menyadari pikiran dan perasaan kita, sadar bahwa lebih nikmat, lebih mulia melakukan misi Allah daripada melakukan perkara-perkara dosa di dunia ini, mengikuti kesukaan dosa di dunia ini. Sifatnya mendesak, baik bagi kita pemerintah, baik orang yang mendengarkan, mendesak saat-saat ini juga. Lakukan sesegera mungkin dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan segala macam iblis saja dengan berbagai macam tipu daya untuk menjatuhkan kita. Kita harus dengan berbagai macam cara, strategi, beritaan Injil dengan sifat yang mendesak. Jangan malu-malu, lakukan terus. Maka sebagai mahasiswa, belajar, praktekan mahkota yang kekal Tuhan siapkan bagi saudara dari Tuhan Yesus. Saudara, betapa kita selalu harus, saya akan perpendek, tidak akan perpanjang untuk memaparkan banyak hal, karena akan saya paparkan untuk minggu depan. Tapi percayalah, saya tadi menandaskan sesuatu pemberitaan ini, pemberitaan surga, pemberitaan dalam Tuhan Yesus Kristus, sifatnya mendesak. Saudara tadi sudah tangkap intinya. Intinya adalah manusia fana. Sifat manusia fana seperti uap, seperti rumput, seperti angin yang cepat berlalu. Dalam waktu-waktu yang cepat berlalu itulah isi kehidupan yang bernilai kekekalan. Baik saudara sebagai misiolog, baik sebagai pemeraktek firman Tuhan, baik bagi saudara kita yang mendengarkan, yang perlu mendengarkan kabar berita baik tentang Yesus Kristus, tentang Juru Selamat, tentang pengampun dosa, tentang penebus dan penghapus dosanya, adalah waktunya mendesak. Jangan kita kalah dengan iblis. Iblis selalu terus berupaya. Dia beredar-edar setiap saat untuk menjatuhkan banyak orang. Dia menggunakan waktu ini semakin jahat. Dia terus ikut macam-macam dalam perlakuan dunia ini, supaya iman kita goyah, supaya kita kecewa, supaya kita kecut hati melihat dunia ini, dan kita ketakutan. Tapi percayalah, Roh Kudus memampukan kita, bukan roh yang ketakutan, tapi roh wibawa surgawi, roh yang memenangkan dunia ini, roh yang berani memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dengan jiwa yang berkobar-kobar, dengan semangat yang menyala-nyala. Itulah melakukan, memberitakan, melaksanakan misi dari Allah dengan kata-kata amat sangat mendesak sifatnya. Saudara, sore ini saya memberitahu bahwa itu harus Anda ambil. Sesuatu yang penting ini, intinya pengertian yang mendesak tadi, ternyata mendesak dari dua sisi, baik sebagai kita pemberita, baik bagi yang mendengar. Dan sifat manusia tadi, serta sifat dunia yang tidak tertoleransi lagi perbuatan dosanya. Karena setan iblis pun terus-menerus berkecamuk, menjelajah dari hal-hal apa kita dijatuhkan. Kita pun harus lihai dan strategi segala macam kita lakukan, bahwa kita yakin kita bisa menjadi pemenang, kita bisa melakukan misi Tuhan, kita melakukan
pemberitaan Injil Tuhan, melakukan pemberitaan nama Tuhan Yesus Kristus di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap situasi, di mana saja, kapan saja. Yakin Tuhan Yesus menyertai saudara. Yakinkan Roh Kudus memberi kuasa, memberikan kemantapan, baik dalam saat memberitakan, menceritakan, kemantapan hati, bahwa kita mampu berkemenangan, kemantapan alam pikir kita, karena kita belajar terus akan firman Tuhan dan teknik-teknik, strategi-strategi memberikan Injil Tuhan. Bermisilah bersama Allah, kita mampu, kita bisa melakukan. Utusan Allah adalah orang yang mulia. Saudara, utusan Allah, engkau dimuliakan, engkau sudah disucikan dosa, engkau sudah menjadi pilihan. Oleh karena itu, saudara ambil keputusan, belajar sebagai mahasiswa teologi, lakukan bersama Yesus, lakukan hal-hal yang besar. Bersama Yesus engkau berkemenangan, bersama Yesus Kristus dunia ini kita bisa menangkan bagi Dia. Haleluya. Demikian pada pertemuan kuliah misi sore ini, kiranya menjadi berkat baik bagi siapa saja yang membaca, yang mendengar, yang menonton program kuliah ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati, Roh-Nya yang kudus menyertai dan memampukan kita untuk melaksanakan misinya Allah. Haleluya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.